Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alna barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala babus shaum, bab tentang puasa. Kemarin sudah kita jelaskan ya al-faraq bainas shaum wasiyam. Al-faraq bainas shaum wasiyam. Tapi menurut istilah shaum sama siyam ya sama aja. Ya, jadi jangan diperdebatkan ya. Cuma memang dalam istilah Al-Qur'an setiap berubah lafaz maka berubah makna, itulah ya ijaznya Quran ya. Makanya dalam kita memandang kalimat umum atau bahasa Arab secara umum nggak bisa kita pakai kaidah-kaidah itu ya. Karena orang Arab sekarang sudah tidak mengerti, banyak yang tidak mengerti tentang kaidah-kaidah tersebut ya. Jadi kita nggak bisa pakai lagi. Faidah sumtam, Imam Ghazali mengatakan apabila engkau berpuasa, fanwi maka berniatlah, bisaumika dengan puasamu, kaffal nafsi anis syahwat, menahan nafsu dari syahwat ya. Ini sudah lebih dalam lagi ya. Dalam tahapan ini ya Imam Ghazali mengajak kita bukan hanya tarkul muftirat ya, atau tarkul mufattirat juga boleh. Bukan hanya meninggalkan yang membatalkan, tapi juga apa? Kafun nafas anis syahwat ya, menahan nafsu daripada syahwatnya ya. Ini sudah masuk kepada apa nih? Puasanya ya khusus ya. Dikatakan Al-Imam As-Suhrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, silakan ditulis. Ya. Adabu sufiyah fis shaum, adab seorang sufi dalam berpuasa adalah dhabtuz zahir wal batin, yaitu menjaga zahir dan batin. Wa kafful jawarihi anil atham, menjaga anggota tubuh daripada dosa. Kaman in nafsi anit ta'am, seperti mencegah diri dari makan. Summa kaffun nafsi anil ihtimam bil aksam, kemudian mencegah nafsu daripada ya ihtimam, bersemangat untuk mendapatkan bagian dunia tuh ya. Sami'tu anna ba'da salihin bil Iraq, kata beliau melanjutkan perkataannya, sebagian soleh, orang soleh di Irak, kana torikuhu wa toriku ashabihi, adalah jalannya atau torekoh sahabat-sahabatnya itu, annahum kanu yasumuna, mereka itu dahulu puasa ya, atau mereka itu kebiasaannya puasa, karena kanu ketemu fil mudhari maknanya apa ya, istimrar. Fakullu ma futiha alaihim qabla waqtil iftar yukhrijuna, setiap apa yang mereka dapatkan sebelum waktu berbuka mereka keluarkan. Jadi kalau dapat jam 5 makanan, nah dikeluarin, disedekahin ya. Apalagi jam 3, apalagi johor, enggak disimpan sama mereka. Wala yuftiruna illa ala ma futiha lahum waqtal iftar, dan tidaklah mereka berbuka kecuali dengan apa yang diberikan untuk mereka pada waktu berbuka. Ini tinggi banget ini, Masya Allah ya. Ya jadi enggak, kalau dikasih jam 5 ya, apa namanya ya, makanan takjil dikasih orang lagi. Pokoknya dia hanya makan, pokoknya pas maghrib apa yang dia dapat itulah yang dia makan gitu ya. Apalagi masak, niat banget masak, dari pagi dimasak warung, mau makan ini antar sore udah batal itu ya. Laisa minal adab, bukan termasuk adab, kata beliau, an yumsikal murid, seorang murid itu menahan ya mubahit ta'am, makanan yang mubah. Allah. Wa yuftiru biharamil atham, dan berbuka dengan dosa-dosa yang haram ya. Jadi ini seorang murid nih, kata beliau ya, bagaimana seorang guru, Masya Allah itu ya. Apa yang ada, udah adanya apa, udah makan itu gitu. Latihan pelan-pelan dah ya. Cuman jangan ngukur orang pakai ukuran kita gitu. Jadi kalaupun kita mau nyiapin buat orang ya siapin, buat kita ya gampang udah gitu. Ya.
Apalagi buat urusan-urusan duniawi yang lainnya gitu ya. Jadi mereka ini terbiasa berbuka dengan apapun yang mereka dapatkan di hadapan mereka, nggak nyari-nyari sesuatu yang lain. Gitu ya. Nah itulah puasa yang sebenarnya gitu ya. Apalagi niat banget mau buka di sono enak makanannya gitu, niat banget ya. Pelan-pelan ya, pelan kita tingkatin dah tuh ya. Tapi tadi kembali lagi ini bukan buat orang, buat kita gitu ya. Jangan sampai nanti ngadain bukber, ngundang guru, datang ke sono tenang, guru mah udah apaan aja guru makan insyaallah. Kasih aja nasi sama garam dan makan. Ini ikramud dhaif, babnya beda, memuliakan tamu. Bedain jangan sampai kita salah nih ya. Kadang orang kan ngukur gitu. Ya. Kita ini sebagai pengajar ya, ketika kita datang ke tempat orang, maka apaan aja yang ada udah terima. Dibagi ambil, nggak dibagi ya udah. Tapi adapun orang kita undang, nah jangan samain sama kita gitu. Ya. Kita sebagai ustadz kudu ikhlas. Dia juga kalau kemarin kudu ikhlas. Nah nggak boleh. Ya. Sama kita bertamu ke rumah orang, apa yang disediain makan. Tapi jangan sampai orang ke rumah kita begitu juga. Ya. Mafhum ya? Fa inna shaum, karena sesungguhnya shaum adalah fana muradin nafsi, adalah menghilangkan keinginan nafsu tuh. Hakikatnya. Ya. Puasa adalah menghilangkan keinginan nafsu. Ini Allah sedang mengajarkan kita jadi orang yang bahagia ya. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, lis-shaim farhatani. Buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan tuh. Ya Allah, jadikan kita orang yang farah dengan wasilah puasa. Apa filosofinya? Bitaklil ya, maujudul farah. Dengan disedikitkan maka akan muncul kebahagiaan ya. Disedikitkan makan jadi bahagia, itu puasa. Disedikitkan harta harusnya bahagia. Kenapa kita nggak bahagia ya? Karena bukan taklil lagi ya, boy rumah wujud emang kagak ada ya. Kalau orang gitu hartanya banyak dikurangin, disedekahin, kan yazidul farah, nambahin kebahagiaan dirinya. Ya, yang masalahnya kalau orang susah bukannya nggak ada yang dikeluarin, itu nggak ada yang dikurangin, emang udah kurang. Itu masalahnya. Ya. Maka orang-orang yang kurang, ya, gimana mereka bisa bahagia? Mereka bisa bahagia adalah dengan cara menerima dengan ikhlas pemberian orang yang lebih. Ya. Bener gak? Orang kalau susah dikasih duit girang gak? Girang, itu. Yang bagi girang gak? Girang, anakur ya. Tuh. Jadi yang bagi girang karena dia mengurangi hartanya, yang dibagi girang karena menambah hartanya. Itu. Ya. Mafhum ya? Man as'adun nas, man as'adan nas. Ya, na'am. Nah, jadi dengan kita mengurangi keinginan kita punya diri, maka bertambahlah kebahagiaan kita. Makanya jadi kayak anak kecil. Ya. Anak kecil tuh kalau kita lihat dia main, kadang-kadang mainan yang sederhana banget dia girang banget ya. Kadang cuma lari-larian sama temannya, kejar-kejaran, girang banget. Coba itu dah. Saat mukul sama satu lari-larian kita main kejar-kejaran. Set ya. Coba bayangin ya. Sama saat Andi dah. Mentak jongkok bertiga situ. Saat Andi jongkok, nggak bisa jongkok. Jatuh. Ya, bayangin anak kecil kan cuman lari ke atas, muter ke sono markas sini, girang. Ya, berantakin mainan, girang. Coba kita nggak girang. Ya. Maka kalau kita mau jadi bahagia, jadilah kita seperti anak kecil ya. Kenapa anak kecil tuh bahagianya gampang? Karena kebahagiaan mereka sederhana, mereka nggak rumit-rumit bahagianya. Ya. Makin kita bertambah usia, makin rumit kebahagiaan kita. Karena kita punya standar yang terlalu tinggi. Orang udah umur 25 ya, minta kumpet udah gak bahagia. Di bahagia itu kalau punya motor, kalau kawin. Mahal gak kawin? Mahal ya. Dia bahagia kalau punya mobil. Itu berat-berat semua, tinggi-tinggi semua. Anak kecil gak ada yang kepikiran begitu. Tanya Akila dah, Akila ya, pengen ini gak punya NMAX gak? Enggak ya, belum pengen ya. Jadi kita belajar ya,
menjadi orang yang bahagia kayak anak kecil. Sama anak kecil juga kalau marah berantem sama temannya, cepet gak baiknya? Cepet. Ya. Main pukul-pukulan sama orang, sama temannya. Bapak emaknya ikut-ikutan. Ya anaknya udah baik, bapaknya masih ribut itu. Nah itu di puasa ya. Jadi puasa itu adalah menghilangkan, memfanakan segala keinginan nafsu. Ya. Maka siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling sedikit keinginannya itu. Paling bahagia dia. Ya. Coba kita bayangin ya, kita nih pengen apa ya? Kebanyakan orang kan begitu ya. Contoh lah aneh pengen beli kitab. Ini kemarin aneh beli kitab ini. 500 kisah dari kisah perempuan solehah tuh, dan ahli ibadah. Tentang perempuan solehah. Wah bagus nih kitab nih, pengen beli. Ya. Berdoa gitu ya Allah semoga bisa beli. Alhamdulillah rezekinya beli. Habis beli, baca, udah segitu doang. Ya, ntar buat simpenan, buat kalau mau ceramah kapan-kapan. Ya, kapan? Nggak tahu kapan. Beli lagi kitab nih, Raidul Rayyahin tentang hikayat orang-orang soleh. Beli kitab, pas buka baca kitabnya, bahasanya susah, tutup lagi. Bahasanya panjang-panjang, kisahnya unik-unik, terlalu unik, saking uniknya kadang-kadang di luar Nailah, asik. Nggak habis pikir. Saking uniknya tuh kitab nih, wah unik banget ini, kisahnya unik-unik gitu. Ya. Jadi pas beli kitab, ya udah gitu doang udah tuh. Jadi kebahagiaan kita itu jarak antara keinginan dengan ya terwujudnya keinginan segitu doang, paling sebulan 2 bulan hilang. Segitu kebahagiaan dunia itu. Ya. Makanya paling enak udah kita ya beli apa yang kita butuh, beli apa yang kita perlu gitu ya. Jelas ya. Ini kitab sangat-sangat kita perlu. Sebagaimana kita punya thariqah, kalau kita nyampein ceramah tuh kalau bisa ada kisahnya. Ya karena orang paling gampang nangkap kisah ketimbang teori. Apalagi udah teorinya teori berat lagi. Tadi saya terbetik tuh lagi buka kitab. Saya tulis kalimat begini. Tanwin tamkin tidak akan menempel pada isim mankus dan isim maksur. Saya tulis di bawahnya, perlu mendalami ilmu tasawuf dan nahu sebelum kita memahami kalimat ini. Apa maksudnya? Orang yang nggak ngerti nahu kagak tahu tamkin apaan, kan tadi ada 4 ya, yang global yang di dalam kitab Jami'ud Durus, padahal aslinya 8. Tanwin tamkin itu adalah tanwin yang menempel pada lafaz seperti Zaidun, Muhammadun, ya. Ahmad, Zaidun, Muhammadun dan sebagainya teman-temannya ya. Nah, dan isim mankus adalah isim yang diakhiri dengan ya, huruf ilat. Isim maksur yang diakhiri dengan huruf ilat alif. Apa maksudnya? Ya. Tahu istilah tamkin dalam ilmu tasawuf? Tamkin itu maknanya orang yang sudah kuat, sudah kokoh. Ya. Kewalian kalau sudah kokoh namanya apa tuh? Tamkin. Kalau belum namanya talwin, masih diwarnain. Ya. Nah jadi sesuatu kalau sudah tamkin itu nggak bakal nempel sama orang-orang yang punya mankus kekurangan maksur cacat. Orang cacat orang kurang nggak bakal bisa tamkin gitu. Paham nggak? Kan terlalu berat ini ya. Udah usah ceramahnya yang ringan-ringan aja kan begitu requestan orang gitu kan ya. Ini kalau kita jelasin begini mungkin buat orang-orang yang ngerti nahu tasawuf, wah ajib ini. Ya. Isyarah dari ilmu nahu tanwin tamkin nggak bisa nempel am yang mankus am yang maksur, maka jangan jadi orang yang mankus kurang ilmu, jangan juga jadi orang yang maksur ya cacat dalam niat gitu, nggak bisa tamkin, nggak bisa mantap gitu ya. Nah, ini contoh ya pembahasan ya tingkat tinggi gitu ya, karena kalau kita mau paham kudu belajar apa dulu? Nahu sama tasawuf. Tapi kalau kisah nggak perlu kita belajar itu ya itu. Paham nggak? Ya, makanya kalau kita mau nyampein ilmu, ya ini boleh-boleh aja diceramah, cuman kadarnya kayak garam. Ya, jangan kebanyakan. Nanti puyang palanya tuh ya. Oles, darah tinggi itu ya. Kebanyakan garam, palanya puyang itu sama kayak orang ngajarin ini semua yang berat semua, berat palanya. Dah, makanya kisah. Ya. Paham ya? Jadi banyak-banyak kita
ya belajar lewat kisah. Nanti mudah-mudahan kitab kita, kitab Hikayatul Aulia, mudah-mudahan segera ya rampung ya Abid ya. Tuh, tolong dibantu ya santri-santri ya. Nah, ya jelas ya. Jadi puasa itu adalah fana muradin nafs. Wa fihi safaul qalb. Dan dalam puasa terdapat kejernihan hati gitu ya. Kejernihan hati. Ada sebuah maqalah ajib luar biasa dalam kitab Al-Munabbihat ya, yang disyarahkan dengan nama Syarah Nasaihul Ibad. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tulis qala arba'atun min nuril qalbi, 4 perkara yang termasuk penerang hati. Apa itu perkara yang bisa nerangin hati? 4 perkara tadi. Yang pertama bat'un ja'iun, perut yang lapar. Ya, perut yang lapar. Tuh, perut lapar bisa nerangin hati. Ya. Cuman jangan kebanget lapar. Ya. Kebanget lapar bisa membahayakan diri. Sebagaimana dalam kitab Qasidah Burdah. Jadi tengah-tengah aja, laparnya lapar tengah. Ya, jangan terlalu lapar sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak makan, bisa kena penyakit. Makanya Imam Ghazali menganjurkan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, kalau kita pengen punya kebiasaan begitu, rubah pola kita. Dari yang makan sehari 2 kali, kurangin makan ya sehari 1,5. Dari 1,5 dilakukan selama beberapa bulan, dikurangin jadi 1 piring. 1 piring dikurangin jadi ya 3/4 piring. Jadi setengah piring. Terus sampai 2 hari makan 1 kali. Ya. Jangan coba-coba langsung apa? Ya. Keblinger gitu. Ada seorang ustadz menerapkan itu, dia makannya jarang. Akhirnya apa? Lambungnya bocor. Puasanya nggak salah, yang salah siapa? Orangnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW ya menganjurkan tasahharu fa inna fiha barokah ya, karena dalam sahur itu ada berkahnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa suhbatus salihin, yang kedua yang jadi penerang hati, bergaul bersuhbah dengan orang soleh. Ya, bersuhbah dengan orang soleh. Ya. Kalimat suhbah ya maknanya bergaul dekat ya. Yang ketiga hifdzuz dzunub al-madiyah. Ya. Yaitu menjaga diri dari dosa yang telah lalu kita kerjakan. Jadi jangan sampai keulang. Hifdzuz dzunub al-madiyah. Menjaga diri dari dosa yang ya, atau enggak mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dulu kita ingat-ingat ya. Tujuan tadi ya agar apa? Munculnya penyesalan tuh ya. Jadi ada beda ya. Kalau orang dianjurkan melupakan ibadah, mengingat dosa gitu. Itu apa? Itu orang seperti kita ya. Kalau bisa lupain apa? Amal, ya ingat-ingat dosa. Yang keempat qasrul amar, memendekkan angan-angan ya. Nah itu 4 perkara yang termasuk apa? Nurul qalb. Ada gak puasa di situ? Ada. Batnun jaiun, perut yang lapar ya. Makanya pernah saya sampaikan dulu ya. Kenapa orang di bulan puasa itu banyak banget berbuat baik? Sholat kuat 20 rakaat, padahal sebelumnya nggak kuat. Ya mulai lagi 11 rakaat, padahal sebelumnya nggak kuat. Sedekah kuat, karena perutnya kosong. Ya, nilai ruhiyahnya hidup, spiritualnya bangkit. Lain sama orang kenyang. Kalau orang kenyang cenderung malas. Ya, boro-boro 20 rakaat, 2 rakaat kadang-kadang lewat tuh. Yang keempat, ada lagi yang keempat, arba'atun min dzulmatil qalbi itu ya. Ada 4 perkara yang bikin gelap hati kata Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Yang pertama, batnun sya'ban. Perut yang kenyang. Batnun sya'ban. Apa sya'ban? Syab'an. Afwan, syab'an. Syab'an. Wa suhbatuz zalimin ya. Bergaul dengan orang zalim. Yang ketiga nisyanud dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat tulul
amal ya, panjangnya angan-angan. Ini dia. Jadi panjangnya angan-angan. Ustaz, kalau kita berencana itu termasuk angan-angan nggak? Nah ini ya, ini beda ya. Saya bikin status kan ya. Bukan nggak boleh berencana gitu ya. Ada yang nanya, emang Allah punya rencana gitu. Yang namanya netizen kita jawab aja ya. Emang Allah punya rencana ya. Dalam bahasa Arabnya rencana itu maknanya tadbir. Ya. Apa ya? Tadbir ya, ngatur bahasanya gitu. Allah ngatur gak? Allah ngatur ya. Ya mudabbir, dabbir, ya musahil gitu ya. Itu dari Hayu Hasan dulu tuh ya. Doa. Ya mudabbir, dabbir, yang maha mengatur atur. Ya, ya musahil, sahil. Jadi Allah ngatur gak? Allah yang ngatur. Seluruh hidup kita Allah yang ngatur. Tapi kita sebagai hamba boleh ngatur. Cuman jangan lupa, sepandai-pandainya kita mengatur, tetap aja nanti ujungnya Allah yang menentukan. Jelas ya. Jadi tadbirnya itu berlaku bagi Allah gitu. Ya. Nah, jadi Allah sudah mentadbir. Dari mana tadbirnya? Itu Lauhil Mahfuz dan tadbir Allah itu. Ya, awwalu ma khalaqallah, yang awal mula yang Allah ciptakan apa? Al-qalam. Summa Lauhil Mahfuz. Habis Allah ciptakan Lauhil Mahfuz, Allah ciptakan kolam, Allah tuliskan kejadian minal awwalin ilal akhirin. Ya. Sampai ada hadis apa? Rufi'atil aqlam. Pena itu udah diangkat. Wajafatis suhuf, lembaran sudah kering. Ya. Artinya semua sudah dicatat sama Allah nih dari awal sampai akhir. Ya. Atas ilmunya Allah tuh ya. Bukan pemaksaan dari Allah. Ya. Bukan pemaksaan Allah. Allah nggak maksa, Allah bikin. Makanya ada yang mengatakan gini, Allah bikin takdir kita ada dua. Jadi kita memilih. Kalau dalam keadaan ini kita memilih takdir yang A, maka Allah siapkan jalur takdir A. Kalau dalam keadaan ini kita milih takdir B, Allah siapkan takdir B gitu. Dan itu mudah buat Allah. Kalau kita kan ribet ya. Kayak kita bikin program nih, ada if kan, if ini maka gini, kalau if ini maka gini. Kalau kita klik yes, maka ini muncul nanti programnya. Kalau kita klik no, maka muncul ini programnya, kan begitu. Itu Allah bikin begitu. Jadi ketika antum nih malam misalnya antum milih makan, perut antum isi, maka takdirnya begini. Kalau antum kosongin, maka takdirnya begini, bisa begitu. Fa'alhamaha fujuraha itu. Jadi Allah sudah catatin tuh si fulan kalau dia rajin olahraga umurnya sekian, kalau dia nggak jaga kesehatan tuh ya, umurnya sekian, itu udah ada. Ya, jadi Allah kasih garis-garis itu buat hamba, cuman kita nggak tahu. Ya. Nah itu semua berdasarkan ilmunya Allah ya, tuh ya. Maka ada sebuah dialog antara Nabi Isa dengan iblis. Ini iblis emang ini juga dia luar biasa ya. Iblis nih godain Nabi Isa. Ya Nabi Allah Isa, ini Nabi Isa lagi di atas gunung nih. Bener gak kalau Allah takdirkan seseorang mati pasti akan mati? Bener kata Nabi Isa. Kalau orang takdirnya mati, mati. Kalau gak mati, ya gak mati. Sesuai dengan takdir Allah. Kalau gitu ya Isa ente lompat aja dari gunung ke bawah gitu. Tak kalau gak mati, ya gak mati. Kalau mati, ya mati. Nabi Isa cerdas ya. Nih beliau cerdas. Nabi gak ada yang bodoh, sidik, amanah, tablik. Apa jawaban Nabi Isa? Yang pantas nguji Allah kagak ada. Ya. Nggak ada yang boleh nguji Allah. Yang ada Allah nguji hamba. Ini ngapa kita jadi nguji Allah? Nih Allah nih kalau gue mati nih, kalau enggak nih ngetes Allah namanya. Nggak usah, Allah nggak usah dites. Ya. Bener gak? Ya. Seorang hamba tidak pantas menguji Allah. Makanya wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah ketika Allah menguji bukan Nabi Ibrahim menguji apa? Allah kan. Kalau kata bahasa kita sengau atau sengau. Sengak banget masa menguji Allah. Luar biasa tuh Nabi Isa alaihissalam tuh ya. Jelas ya. Jadi jangan konyol. Ya. Sayyidina Umar ketika pengen masuk Palestina, di sana ada penyakit namanya penyakit apa? Taun. Ya.
Antum masih mending kena penyakit jarban ya. Seringan ya menkoreng nah. Allahumma salimna ya Rabb ya. Saya udah ngalamin duluan. Pokoknya kalau belum bisa main gitar, belum jago dah. Belum jadi santri gitu. Lagi sholat Allahu Akbar gitu. Cuman nggak pakai kunci aja. Garuk ini hampir rata tuh ya. Kenapa sebabnya karpet kan saya bilang dari dulu gitu. Cuci karpet. Ya. Cuci kasur, cuci karpet. Kalau mau tidur nggak usah pakai karpet dah. Udah karpet taruh aja. Ntar pakai sejadah. Dari awal sudah bilangin dari dulu. Aman kan? Aman. Ya gitu. Jelas paham ya? Nah satu sudah kena bersiap-siap. Tungau. Tungau namanya ya. Tungau tuh ya. Bahasa lainnya Bang Zats. Masya Allah. Ya, skabies apa namanya? Skabies tuh ya. Ya nggak apa-apa ya. Tuh. Jadi ntar kenangan ini lu nih koreng abak nih. Bekas nyantri dulu nih. Nular mujang. Pokoknya kita alhamdulillah bersyukur aja dah tuh ya. Tuh. Yang penting diobatin tuh yang. Jelas ya. Jadi ngomong apaan lupa dah tuh. Ya lanjut aja dah ya. Gara-gara tungah. Oh taun ya. Sayyidina Umar ya pengen masuk kota Palestina. Ini kata orang ya Umar di Palestina ada taun kita nggak bisa masuk. Lantas ada orang nyeletuk gitu. Iya, yang namanya penyakit kalau emang kena kalau enggak gitu. Yakin gitu. Kata Sayyidina Umar enggak usah. Ya, kita kayaknya keluar. Ada orang nyeletuk. Iya, saya juga pernah dengar Rasulullah SAW bersabda apabila ada sebuah wabak maka yang di dalam nggak boleh keluar, yang luar nggak boleh masuk. Ada yang nyeletuk. Kalau begitu kita lari dari takdir Allah dong? Enggak. Kita lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Tuh. Ya. Jadi semua takdir Allah. Ya. Antum memilih untuk jadi orang baik takdir Allah, antum milih jadi orang buruk takdir Allah, ketetapan Allah. Ntar masalah ujungnya terserah Allah. Yang penting kita baik sangka gitu ya. Mafhum? Jadi ana inda dhanni abdi. Aku tergantung perasaan, bukan aku tergantung prasangka Tuhanku. Enggak gitu ya. Allah mengaitkan ya keputusannya tergantung prasangka kita. Maka dahulukan bersangka baik kepada Allah sebelum Allah melaksanakan prasangka baiknya kepada kita. Ya. Jangan dibalik. Aku mah gimana Allah aja dah. Gitu. Jangan. Tapi kita bersangka dulu yang baik. Oh insya Allah kita selama umat Rasulullah dapat Nabi Muhammad dapat syafaat insya Allah. Nah itu kan sangkaan kita. Ntar Allah realisasikan sangkaan kita. Ya. Jadi kita niat dulu, kita sangka baik dulu. Ntar Allah baru wujudkan gitu. Jangan dibalik. Ya. Gitu. Contoh misalnya, gimana ntar lo? Ya gue gimana aja dah. Itu nggak punya sangka tuh. Gimana aja dah kan mau baik mau buruk. Ntar gimana lo? Ya insya Allah baik dan mudah-mudahan. Gitu, insya Allah baik mudah-mudahan. Pi gimana pi? Ente mau kawin gak pi? Gimana Allah aja dah. Gimana aja Allah. Kata Allah, lah gue gimana lo? Lah gimana gue? Gue mah bisa apaan aja. Kecuali gini nih kita punya orang tua kita susah. Orang tua kita susah. Ditanya, pi kapan kawin? Ya gimana orang tua dah. Dia kalau lagi ada duit duit kawin nih, kalau enggak ya enggak gitu kan. Lah kita punya Allah. Kata Allah apa? Aneh gimana ente gitu. Paham ya? Gimana pintar kawin? Oh insya Allah siap aja. Insya Allah siap lah. Ente yang siap apa Allah yang siapin nih? Ya insya Allah siap deh. Malam ini siap? Wah kagak siap kan? Berarti belum siap itu ya. Wahyan santai Wahyan, tenang. Wahyan diem aja dia kan. Dalam hatinya gue kayak ditanya Ustadz gitu. Tenang Wahyan, tenang, ntar nanti ya gitu. Jangan nangis kan. Tenang ya, kita doain Wahyan semoga cepat jodohnya insyaallah. Hatsula juga. Ya emang rembet udah. Ujung-ujungnya domirnya ke situ juga tuh. Ya. Jadi semua itu sudah ditakdirkan sama Allah tuh ya. Mau milih yang mana? Ya.
Wa domaratil jawarih, juga terdapat ya ketenangan atau kebersihan daripada jawarih. Ya. Ini mudah-mudahan maknanya betul ya. Karena sudah saya cari maknanya nggak ketemu ini. Ya. Tapi yang dekat itu ya. Sofhaul batin ya wasihatul jawarih gitu ya. Jadi yang namanya orang puasa pasti anggota tubuhnya sehat. Ya, gitu. Bersih dari kotoran. Coba orang kalau misalnya dia nggak puasa, ya kan perutnya terus keisi, kotorannya banyak. Ya. Wat tanbihu 'alal ihsani ilal fuqara, dan juga di dalam puasa terdapat peringatan 'alal ihsan, untuk berlaku ihsan kepada para fakir. Ya. Untuk berlaku ihsan kepada para fakir. Ya. Mana ihsan? Mengerjakan sesuatu dengan sempurna ya. Maqamul Islam iman wal ihsan. Ihsan maknanya ahkama yuhkimu ihkam. Ya. Jadi bukan hanya baik, tapi berbuat baik semaksimal yang dia bisa tuh ya. Makanya tuh kalau ditanya tuh ya, biasanya tuh orang-orang di media tuh, bagaimana Pak? Kenapa? Apa fungsinya puasa? Pasti jawabannya gini, agar kita merasakan kesusahannya orang susah gitu biasanya. Apa sampai situ? Ya kagak. Ya, ini kesalahpahaman orang ya. Agar kita merasakan kesusahan orang susah. Sampai situ doang. Ya kagak. Bantu gitu. Ente rasain kan lapar nggak enak, kasih makan orang gitu. Ya, makanya biasanya orang yang nggak pernah kena banjir, nggak pernah ngerasain bagaimana susahnya kebanjiran tuh ya. Apalagi yang banjir jam 2 malam yang nggak pakai assalamualaikum. Pas rebahan tahu-tahu badannya basah. Udah tuh nggak sempet tuh, ya Allah, ya, bukunya nganyut, kitabnya nganyut, dibuka dempet kitabnya, kalau ini yang dibuka dempet tuh ya. Tuh. Bajunya pada kotor, mending kalau kotor, kalau udah nggak bisa dipakai tuh ya. Nyuci lagi, habis nyuci rapi, jemur kasur, malamnya banjir lagi. Ipul itu. Ipul Masya Allah, banjirnya cuma semata kaki, lantai 2. Lantai 2. Kalau kita masih bersyukur di sini itu ya. Coba lihat tuh Kali Cilung, Masya Allah tuh ya. Tapi alhamdulillah ya gitu, berkah. Jadi ketika orang sudah bisa merasakan lapar, maka yang seharusnya dikerjakan adalah berbagi. Wal iltija ilallah, dan juga bersandar kepada Allah. Ya. Agar dia itu iltijanya kepada Allah, nyandarnya ke Allah bukan kepada dunia. Wa syukru ala ma tafaddala bihi minan ni'am. Bukan na'am ya. Kalau na'am apa? Hewan. Ya. Dan bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan, anugerahkan dengannya daripada nikmat. Alhamdulillah ya tuh. Allah kasih kita nikmat makanan. Makanya bulan puasa ini saya ya jarang banget beli makanan ya. Ntar ada aja yang bawa gitu. Kadang kalau kita beli jadi malah mubazir tuh. Wa takhfifil hisab, bersyukur juga atas diringankannya hisab tuh ya. Semakin banyak kita berpuasa, semakin ringan hisabnya. Kenapa? Kepengenan dikit barang yang pengen dibeli dikit. Ya. Cuman aneh perhatiin gini ya. Ini kemarin ada yang cerita. Sekarang daya beli orang lesu. Mau beli ini segen, mungkin nggak ada duitnya apa bagaimana. Yang jelas pasar sepi sekarang. Otomatis kalau pasar sepi, pedagang nggak dapat untung. Kalau pedagang nggak dapat untung, dia kan belanja juga. Otomatis apa yang dia biasa belanja jadi kagak belanja, dan tempat toko lain juga jadi kagak untung. Dan dia toko lain ini juga harus belanja. Belanja kemana? Ke toko lain, yang toko lain jadi kagak dapat untung. Terus bagaimana? Fantasyiru fil ard. Ya, makanya abis ente sholat tuh kata ulama ya, anjurannya belanja ya, sholat Jumat ya. Kenapa? Menghidupkan ekonomi gitu. Ustadz, saya kan lagi belajar zuhud, saya nggak mau beli baju buat lebaran, beliin baju buat orang. Nah ya, kita kan nggak mau beli baju nih buat diri kita, itu zuhud namanya. Tapi jangan berhenti beliin baju buat orang ya, kan nguntungin orang juga. Ente zuhudnya kejaga,
menghidupkan ekonomi orang lain juga terjaga tuh ya. Jangan saking hematnya gitu, aduh gua mau ngehemat nih, udah gua ke Tanah Abang jalan kaki aja. Kasihan Mas Eko kan gitu. Ya, member-membernya nggak dapat bagian ntar tuh, kagak gacor ya. Walaupun deket nggak apa-apa naik Gojek dengan niatan bantu mereka. Walaupun baju koko udah banyak, beli aja nggak apa-apa dengan niatan kalau kita beli kita bagi orang lain. Ya. Itu. Soalnya kalau tadi orang pada nahan duit, ini yang dagang-dagang pada susah ini. Ya. Toko-toko pada tuh tutup tuh ya. Jadi terus hidupkan dengan belanja. Kalau emang ente niatnya zuhud, jangan beli buat ente, beli buat orang. Betul gak? Itu. Selesai, aman. Ya. Makanya saya terus beli kitab. Nih kenapa? Pedagang kitab kasihan ini. Ya. Di balik kita nih beli kitab, kan kita bisa punya PDF kan? Kenapa kita beli kitab? Satu tadi, bantu orang-orang yang jualan kitab. Yang jualan kitab siapa? Ustadz. Ustadz yang jarang ceramah. Ya. Kalau ustadz sering ceramah gak bakal jualan kitab ya. Aman nih Rizpi ya. Ya. Apalagi ceramah Ramadan, Masya Allah. Lailatul Qadar udah itu. Qala Rasulullah 2000. Gimana qala Allah tuh? Itu baru qala Rasul. Gimana caranya? Itu tadi kita dapat rezeki dari Allah, bukan rezeki kita doang, beli kitab. Ya, gitu. Kasih makan orang, bantu orang susah, bantu orang fakir gitu. Semampu kita itu ya. Tapi yang jelas yang penting nih keluarga dulu nih, ingetin apa ya? Keluarga dulu, jangan aktif banget kita belanja sama orang luar, belanja warung keluarga kita nggak belanjain, jangan ya. Yang nomor satu apa? Kerabat ya. Makanya itu kalau dalam urusan zakat, ya kalau bisa bayar zakat mal itu pada lingkungan harta. Antum dikenal kaya di mana? Di sini. Yaudah bayar di sini. Tapi kalau zakat fitrah di mana antum berada. Antum ketika zakat fitrah di mana? Di kampung. Yaudah bayar di kampung. Ya, nggak masalah. Tapi kalau yang namanya zakat harta harus di tempat di mana harta itu berada. Karena jangan sampai orang lihat antum kaya tapi antum gak pernah sedikit pun menyentuh mereka gitu. Nanti timbulnya hasad, dengki, iri dan sebagainya. Ya. Makanya orang kadang-kadang gerutuin kita bukan gara-gara digedek tapi gara-gara gak dibagi. Ya, coba dah. Ya, Ustadz doang ente. Jadi Ustadz gak boleh begitu. Kasih cepet. Jadi begini Ustadz. Kita tuh kalau jadi ulama tuh harus berbagi. Ini kasih lagi. Kayaknya aneh juga harus berbagi. Ujung-ujungnya jadi melem. Itu gitu. Tutup mulut orang pakai apa? Pakai itu kalau cuman sekedar nih real. Tapi kalau sudah penyakitnya hasad mau ditutupin duit semiliar kagak bakal hilang tuh penyakit hasad. Nauzubillah. Ya, wa minnatullah fi taufiqika lis-shaum a'zamu min an taquma bi syukriha. Ya. Dan pemberian Allah minnah ya. Kalimat minnah. Ma makna minnah? Minnah maknanya pemberian. Ya. Mal farq bainan ni'mah ya. Apa beda antara minnah dengan nikmah? Ya, kalau minnah adalah ni'mah maqtu'ah ya. Ka'annaha qit'atun minha. Minnah itu potongan nikmat. Ya, potongan nikmat. Kalau nikmat apa? Utuh. Ya. Tuh. Maka dalam Al-Qur'an ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan ganjaran ghairu mamnun ay ghairu maqtu'. Nikmat yang kagak putus. Ya. Jadi minnah maknanya apa tadi? Qit'ah, potongan dari nikmat Allah. Tuh ya. Jadi Allah memberikan kita minnah untuk berpuasa. Kenapa? Karena kalau orang bisa puasa, belum jaminan bisa sholat. Ada gak orang yang puasa tapi gak sholat? Nah itu berarti minnah. Hanya qit'ah aja. Gak menyeluruh. Gitu. Ya. 6. Dan pemberian Allah pada taufikmu ya, pada kemampuanmu untuk berpuasa, a'zamu lebih besar daripada antakuma bisyukriha, engkau mensyukuri nikmat berpuasa atau nikmat pemberian itu ya. Jadi ketika Allah memberikan kita mampu untuk berpuasa
itu lebih hebat, lebih besar daripada engkau bersyukur atas nikmat puasa tadi. Ya, nikmat taufik itu lebih besar. Makanya a'zam, yang paling besar yang diturunkan Allah dari langit adalah apa? At-taufik, itu ya. Kemampuan untuk kita ya bisa menyelaraskan perbuatan kita dengan ridho Allah. Itu makna taufik. Wa min saumika, dan di antara saumu puasamu, an la tatluba minhu iwadon, kalau bisa jangan engkau minta ya darinya iwad, balasan, gitu ya. Jangan pernah minta balasan daripada puasa. Kenapa? Nah, ini dia. Karena puasa itu maknanya sabar. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang namanya orang bersabar, ganjarannya kagak pakai dihitung-hitung. Ya. Kalau orang beramal kan innal hasanat ya, itu dibalas dengan bi asyri amsalihah, 10 kali lipatnya, atau sampai emi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat. Itu kebaikan. Tapi kalau puasa enggak. Ya. Orang sabar enggak, ajruhu ghairu mamnun. Pahalanya enggak ada putusnya, dan ganjarannya kagak ada hitungannya. Itu ya kehebatan puasa. Fa innahu li, karena puasa untukku, wa ana ajzi bih. Ya. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan bahwasanya makna fa innahu li ada berapa ratus tuh ya, berapa ya? 300 tafsir kalau nggak salah ya. Fa innahu li, nanti tolong dicek lagi. Ratusan tafsir. Ya, apa sih makna fa innahu li? Nah, banyak ulama menafsirkan. Cuman satu tafsiran yang paling kuat, yaitu tafsiran Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Setiap amal soleh buat orang itu, maka dia yang menyimpannya. Kalau nanti ada orang yang dizolimi datang kepada dia mengambil kebaikannya, itu yang diambil. Illa saum, kecuali puasa. Puasa yang nyimpen Allah. Nggak ada yang bisa ngambil pahala puasa kita. Itu kata Imam Sufyan bin Uyainah. Babu zakat, yang kedua bab tentang zakat. Wa an kulli juz'in min ajza'ika zakatun wajibatun lillah, dari tiap-tiap bagian daripada bagian tubuhmu terdapat zakat yang wajib untuk Allah. Tuh ya. Jadi dari tiap bagian badan kita terdapat zakat yang wajib. Ya. Fa zakatul qalbi, adapun zakatnya hati. Apa zakatnya hati? At-tafakkuru, kita bertafakkur. Ya. Kok hati sih yang tafakur, bukannya tafakur pakai apa? Akal. Ah, iya itu dia. Karena ya disinilah kata Imam Ghazali ada kesamaan antara akal, ruh, nafs dengan qalbu. Ya. Fi azamatihi, dalam keagungannya, wa hikmatihi, dalam hikmahnya, wa qudratihi, pada kemampuannya, wa hujjatihi, pada hujjahnya, wa ni'matihi, pada nikmatnya dan rahmatnya. Ya kemarin yang kita bahas ya. Ya, ternyata di balik semua apa yang Allah takdirkan terdapat keselamatan karena Allah Maha Salam. Saking salamnya orang yang nyolong dapat keselamatan. Dia nyolong kagak ketahuan. Ketika ketahuan digebukin, dia berhenti nyolong, itu juga keselamatan dari azab Allah. Oh ya luar biasa. Itu tafakur lah itu. Ya. Itulah yang dikatakan tafakur sesaat lebih afdal daripada ibadah setahun, karena ada wujudnya. Dan tafakkur nih, tulis ya, tafakkur kita akan ya suatu hal yang manfaat bergantung pada apa yang kita makan ya. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, nah itu yang membantu yu'inuka ala tafakkur ya. Tapi kalau kita makan makanan yang haram, nggak muncul tuh buah pikiran yang baik. Dari mana itu kita dapatkan istimbatnya? Dari Imam Syafi'i. Suatu malam Imam Syafi'i main ke rumah Imam Ahmad. Ya, beliau makan makanan yang banyak, ya gitu. Ketika beliau makan makanan yang banyak, malamnya nggak qiyamul lail. Ngapain beliau? Tafakkur. Sampai subuh. Sampai anaknya nanya, wahai ayah, kok guru ayah kok malam makannya banyak? Kok guru ayah semalam kagak nggak sholat malam? Kok bahkan subuh nggak pakai wudu? Apa kata Imam Ahmad? Bentar ayah tanya guru dulu. Ditanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab, ketika saya makan, saya tahu makan orang ikhlas, makan orang solehin barokah. Ketika dimakan Imam Syafi'i, bukannya tidur, kan harusnya kan orang makan banyak tidur, enggak, begadang. Tuh. Ya. Malamnya muncul ilmu-ilmunya, bahkan dibukukan oleh salah seorang ulama tentang hadis apa? Ya Aba Umar,
ma fa'ala bin Nughair. Hadis pendek itu menghasilkan 70 ilmu dalam fikih. Insyaallah ya. Itu faedahnya dari mana? Dari makanan. Makanya antum sebelum datang kemari biar nggak ngantuk, biar seger, biar masuk ilmu, makan dulu. Ya. Gitu. Kenapa? Kalau nggak makan mikirin gorengan ntar gitu. Gorengan lama banget ya. Ntar ada gorengannya kayak gitu. Ya. Makan yang halal dengan niatan apa? Mudah-mudahan nanti biar dapat ilmu yang manfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah." Makan yang baik, beramalah yang soleh. Kenapa? Itu urutannya begitu dah. Makan dulu yang baik, baru entar beramal soleh. Itu. Mafhum? Jelas? Ya. Jadi zakatnya hati tafakkur. Wa zakatul ain, zakatnya mata an-nadhar bil ibrah wal ghaddu anis syahwah. Ya. Zakatnya mata adalah memandang bil ibrah dengan mengambil pelajaran, tuh ya. Maka pakainya nazar, bukan ru'yah. Kalau ru'yah mujarrad ru'yah, hanya sekedar ngelihat, tapi nazar ada tafakkur di situ ya. Jadi kalau pakai unsur berarti ada apanya? Perenungan, ta'ammul, wa tafakkur fihi. Ya, makanya Allah katakan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat tuh ya. Pakainya apa? Yanzuru bukan yarau ya, bukan yarawna. Ya. Kalau bilang unzur. Nah, haza Ahmad gitu ya. Buku apa tuh ya? Unzur buku apa ya? Buku orang zaman dulu tuh ya, ada tuh ya. Apa? Bukan, ada tuh bukunya, buku orang-orang dulu sekolahan le unzur gitu ya. Itu pakainya unzur. Jadi melihat dengan apa? Ta'ammul. Itu zakatnya mata. Kita gunakan ya mata kita untuk memandang, untuk mengambil pelajaran, dan juga al-ghad anis syahwat, untuk menundukkan daripada syahwat. Ya, belajar ente kalau lagi dalam kondisi keramaian ya, belajar untuk merasa sendiri. Ya. Kita kalau sholat ya Allahu Akbar. Ya, latihan. Pernah nggak ngalamin sholat? Ini berisik banget nih, tapi kita nggak merasa berisik. Bahkan kita nggak tahu ada anak-anak lagi bercanda. Pernah nggak merasakan itu? Ya. Kalau pernah, itulah khusyuk namanya. Allahu Akbar. Anak-anak bercanda nih, menjorok-jorokan. Tapi nggak kena kita, nggak. Cuman berisik aja. Tapi kita nggak merasa tuh anak-anak berisik. Ilah setelah salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu namanya khusyuk. Ya. Kayak kita lagi main handphone gitu. Bini manggil, yang kan gitu. Anak manggil abah, buya. Nggak dengar kita, fokus gitu kan, lagi pasreng kan gitu. Salah. Di Pak Wasi. ML ya, Markazul Lugo. Saking khusyuknya tuh, itu. Ya. Jadi kalau hati sudah khusyuk, apapun yang di sekitarnya nggak berasa. Makanya dalam kitab Nasihat Diniyah ada orang ya lagi pengen sholat, anak-anaknya main gendang-gendangan. Kata bapaknya gini, nak sebentar, bapak sholat dulu, ntar bapak sholat kamu gendang-gendangan. Kalau kita kan biasa gini ya, lah orang lagi sholat jangan gendang-gendangan gitu kan ya. Ini kalau dia enggak, justru lagi sholat gendang-gendangan nggak apa-apa. Abang nggak dengar, Allahu Akbar, udah nggak dengar semuanya. Tuh ya. Kalau pernah ngerasain begitu, itulah yang dinamakan dengan khusyuk. Ya. Sebenarnya nggak sulit, asal antum bisa belajar fokus saja. Antum dipijit nih, kita suka ngerasa sakit kan ya. Aduh, karena kita fokus dengan yang dipijit. Coba fokus ngitungin duit semiliar kan gitu, nggak berasa itu. Lagi wah dengan sobek nih, padahal sakit banget ini, nggak berasa. Itu masalah fokus aja. Jadi kalau antum biasa ngelatih fokus, antum bakal bisa ngerasain khusyuk. Ya, makanya Imam Syafi'i itu latihan dulunya apa tuh? Mana? Itu paling berat itu khusyuk. Ya, lagi pengen mana misalnya gitu, nyium bau, bau jengkol ini nih, jengkol apa? Jengkol bakar, kena temennya itu. Jadi orang bisa khusyuk itu pasti karena belajar fokus ya, latihan fokus tuh ya, zikir fokus, duduk tenang tuh ya. Namanya. Wa zakatul udhun, adapun zakatnya telinga, istima ila ma fihi najatuk, mendengarkan kepada apa yang di dalamnya terdapat keselamatanmu. Apa itu ya? Quran. Ya.
dengerin ceramah tuh ya. Wa zakatul lisan, zakatnya lisan adalah an-nutqu bima yuqarribuka ilaih, berbicara ya apa yang mendekatkanmu kepada Allah. Tuh zakatnya lisan, zikir, ya tahmid, tahlil dan sebagainya. Wa zakatul yad, adapun zakatnya tangan, al-qabd anisyar, menahan diri dari keburukan. Ya. Wal basat ilal khair, dan melepaskannya kepada kebaikan. Wa zakatur rijl, zakat kaki adalah apa? As-sa'yu ila ma fihi salahu qalbik wa salamatu dinik, yaitu berupaya kepada apa yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk hati, salahu qalbik, kebaikan untuk hati, wa salamatu dinik, keselamatan untuk agamamu. Nah itulah ya yang disebut dengan apa? Zakat. Jadi zakat menurut Imam Ghazali ya, ini yang dalam versi batin ya, bukan versi zahirnya. Seperti demikian. Karena dalam kitab Ihya Imam Ghazali ngebahas zakat zahiran wa batinan. Ya. Zakat hewan, zakat ma'din, zakat fitrah, zakat dan sebagainya itu ya. Nah ya, ini biar kita semangat zakat besok, jangan sampai lupa. Dikatakan an-nasaum dalam hadis ya, an-nasauma Ramadan mauqufun bainas sama wal ard. Puasa Ramadan kita yang kita kerjakan 30 hari atau 20 hari ini itu masih menggantung di antara langit bumi, belum naik. Hatta yukhrijal abdu sodakotah, sampai hamba itu membayar zakatnya. Percuma kita puasa 30 hari tapi nggak bayar zakat. Maka tolong dipelajari ilmu tentang zakat ya, karena ini penting. Antum bayar zakat cuman salah, kalau kata guru kita Kiai Yusuf, kagak dianggap zakat. Kalau antum bayar cuman salah, nggak dianggap zakat, berarti puasa antum masih apa? Mauquf, menggantung, belum diterima sama Allah. Ya, maka puasa sama zakat ini beriringan. Ya, maka tolong diperhatikan tentang zakat fitrah ya, kepada siapa kita bayarnya, berapa ukurannya, kalau mau pakai duit bagaimana caranya, dan di mana bayarnya, gimana niatnya, berapa rukunnya, siapa yang mustahik yang mesti dibayarkan ya kepadanya. Nanti insya Allah kita akan bahas setelah kita hataman kitab Minhajul Arifin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah. Syaril Fatihah. Karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimana bil khair waj'al wal hadirina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil alamin.